Selamat pagi, saya atas nama Dian Anggraini dari KWT Yuan Hidroponik memiliki 20 anggota di tahun 2020. Di tahun 2001 bertambah menjadi 30 anggota. Di tahun 2020 kami mendapatkan bantuan P2L sebesar 50 juta. Itu berupa ini ada greenhouse, di sini ada vertikultur, dan di sini ada media hidroponik. Setelah itu kami juga ada bibit-bibit, ada pupuk, dan juga ada buah-buahan. Pada tahun 2021 kami mendapatkan bantuan P2L sebanyak 15 juta. Itu tahap pengembangan. Dan yang kami pergunakan untuk membeli ada polybag, ada bibit, ada dolomit juga, dan untuk pengemasan masa panen. Selamat pagi. Untuk agenda besok hari Minggu, di sini kan pandemi sudah agak longgar. Mungkin besok diadakan kerja bakti bersama untuk membersihkan rumput yang ada di greenhouse atau di sebelah pinggir-pinggir jalan itu. Sayuran kan di situ banyak yang mati, mungkin kita sulami lagi. Itu ada pembibitan juga, mungkin pembibit pakcoy, tapi nggak boleh banyak-banyak, dianjurkan dari kepala desa, mungkin kurang lebih 10-15 orang saja. Setelah kami semai, kami tutup rata, lalu kita semprot pakai air. Setelah disemprot pakai air, ditutup dengan plastik hitam biar lembab. Esok harinya kita buka, itu sudah menjadi kecambah. Kurang lebih 24 jam sudah jadi kecambah. Setelah 3 hari, itu sudah keluar daun sejatinya. Bibit cabai yang usianya kurang lebih ini 3 minggu, dan ini ada benih ini terong, usianya juga hampir sama, kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Ini kegiatan dari ibu-ibu KWT Yuan Hidroponik, dan ini setiap harinya kami membersihkan rumput dan membibit dan merawat tanaman yang ada di greenhouse dan juga ada di luar greenhouse, di luar lapangan atau di lapangan sekitarnya. Ini tomat berusia kurang lebih 3 minggu. Terus ini ada terong berusia ini kurang lebih 1,5 bulan. Terus ada lagi ini adiknya sebelah, kurang lebih ini 3 minggu sampai 1 bulan. Ada cabai di sebelah sini. Di sini ada bibit pepaya California yang kami bibit dari nol. Ini sudah berusia agak lama nih, kurang lebih 2 bulan. Dan di sini juga ada cabai yang usianya kurang lebih juga 2 bulan. Dan yang di sini itu adiknya kurang lebih 1,5 bulan. Untuk setiap bulannya di masa pandemi ini memang kami agak mengurangi kegiatan, jadi saya buat 1 bulan sekali untuk persiapan untuk membibit, bersih-bersih lahan di sekitar demplot, terus untuk juga menyiapkan untuk pasca panen. Untuk hasilnya bisa kami konsumsi sendiri, bisa kami jual di pasar, atau kami olah menjadi seperti kayak jus pakcoy. Kami buat jus pakcoy, ada jus tomat dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Julius Purwo Cahyo Adi. Saya di sini selaku salah satu anggota dari kelompok wanita tani Yuan Hidroponik, di mana kami sebelum mendapatkan bantuan P2L dari Dinas Pangan dan Perikanan, kami hanya berkecimpung di sekitar pekarangan dengan cara menanam di sekitar rumah, ada lahan kosong kita tanami. Setelah kami mendapatkan bantuan,
di tahap pertama sebesar 50 juta, kami mulai mengembangkan karena kami dapat mendapatkan jumlah bibit yang banyak. Jadi kami bisa menanam di pekarangan itu berupa sayuran, berupa buah-buahan, ada belimbing, pepaya, itu bisa kami tanam di lingkungan rumah. Dan setelah itu kami di tahap pengembangan, kami mendapatkan bantuan 15 juta. Kami bekerjasama dengan pihak gereja, karena di sekitar kampung kami ini ada lahan kosong milik gereja, itu yang tidak terurus. Jadi kami bersinergi dengan pihak gereja, memohon izin untuk mengelola. Jadi lahan kosong yang dulunya itu nggak terpakai, kami kelola. Kami buat untuk menanam aneka sayuran dan buah-buahan. Nanti bisa kita lihat di pekarangan tersebut. Berikut kita melihat pekarangan yang dulunya tidak terurus. Jadi kami sudah bekerjasama dengan pihak gereja dan kami olah dan kita tanami dengan aneka macam buah-buahan dan aneka sayuran. Mari kita lihat. Berikut adalah pekarangan dari gereja yang dulunya sudah tidak terpakai kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi kami mempunyai ide untuk mengelola dan kita tanami dengan berbagai macam tanaman buah-buahan. Seperti kita lihat di sini, ini kami bersama warga melakukan penanaman tanaman kelengkeng. Jadi bisa kita lihat ada kelengkeng. Di sini juga ada sayuran bayam, kangkung, dan sawi. Berikut ini adalah sayur kenikir yang kita tanam di polybag. Jadi ini bisa untuk kita masak dan bisa juga untuk menambah imun. Di samping kiri saya ini ada aneka sayuran berupa sayur ini ada sayur kangkung, terus ini ada selada, dan sebelah sini juga ada sawi. Dan di sebelah kiri saya ini ada lahan untuk kita tanami lidah buaya. Ya, di sini bekas bongkaran rumah yang tidak terpakai. Jadi kami bersama warga dan kelompok wanita tani Yuan Hidroponik merubah. Kita kasih tanah, terus kita tanami dengan sayuran kangkung. Di sebelah kiri saya ini juga ada sayur bayam, di mana setelah panen di usia 20 hari itu kami memanen bersama-sama. Setelah itu kita konsumsi. Jika ada lebih, kami baru menjual ke pasar. Dan pasar yang kami tuju itu adalah pasar dari gereja tersebut. Jadi kami mempunyai komunitas bahwa hasil sayuran ini memasarkannya itu bisa langsung ke pasar gereja. Jadi itu salah satu wujud kerjasama dari KWT Yuan Hidroponik dengan pihak gereja. Jadi sayuran yang kita konsumsi ini adalah benar-benar sayuran yang bebas bahan kimia. Jadi murni berbahan dari organik. Jadi sehat untuk tubuh kita. Di sebelah sini juga ada jeruk nipis, jeruk purut. Jadi bisa kita gunakan semua. Di sini ada sayur bayam yang kita tanam secara organik. Ini sudah waktunya panen, kurang lebih usia 20 hari dari semai. Jadi bisa kita panen, dan untuk memanennya cukup mudah sekali. Tinggal kita cabut, terus kita bersihkan dari rumput. Nah, ini memang murni sayuran organik karena kami tidak menggunakan pestisida kimia. Jika ada hama, kami menggunakan pestisida organik. Pestisida tidak menggunakan bahan kimia. Dan untuk tanahnya juga kami murni menggunakan campuran pupuk kandang sama sekam dan tanah. Jadi kami tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi sayuran ini sangat aman dikonsumsi kita. Jadi aman untuk anak-anak, aman untuk orang dewasa. Jadi bisa kita panen dengan cabut saja, terus kita bersihkan. Di sela-sela tanaman sawi ini
Di sini terdapat instalasi yang diberi nama biopori, di mana biopori ini memiliki dua kegunaan, yaitu salah satunya adalah yang pertama sebagai resapan air. Jika di musim hujan itu curah hujannya tinggi, jadi untuk mengurangi genangan air itu kita membuat biopori ini. Jadi air bisa langsung masuk ke biopori dan bisa langsung masuk ke tanah. Dan yang kedua itu adalah mengolah sampah organik. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang selesai masak, ada sisa sayuran atau sisa nasi, itu bisa dibuang ke lubang ini biopori. Dan nanti setelah 3 bulan kita bisa menggunakan sebagai pupuk kompos. Nah, yang menguraikan itu adalah hewan tanah seperti cacing, seperti maggot. Itu nanti diolah 3 bulan bisa digunakan pupuk kompos. Kita ambil dan bisa kita sebar di sekitar tanaman ini. Jadi kita untuk pupuknya tidak usah membeli. Begitu. Nah, ini adalah isi dari biopori. Jadi ini mungkin bulan depan baru bisa kita ambil dan bisa kita gunakan untuk penggunaan pupuk kompos di sayuran. Nah, ini sudah mulai membusuk dan bisa kita gunakan untuk memberi pupuk. Nah, di sini kita bisa melihat kami menggunakan sampah. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang membeli kemasan minyak goreng itu jangan dibuang. Di sini bisa kita gunakan untuk menanam aneka sayuran. Di sini ada bawang pre dan bisa kita gunakan. Seperti di sini bisa kita lihat. Nah, ini adalah salah satu binaan dari KWT Yuan Hidroponik, dan ini ada sayur pakcoy yang kita tanam secara hidroponik. Ini pakcoy ini usia 2 minggu. Usia 2 minggu, nanti di usia 30-40 hari bisa kita langsung panen. Dan ini adalah bantuan dari program Dispari sebesar 50 juta yang di tahap penumbuhan, di tahap pertama. Di sini juga bisa kita lihat. Nah, ada lagi kemasan minyak goreng yang tidak terpakai bisa kita gunakan untuk sebagai pengganti polybag. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk sampah plastik. Ini juga, ini kita tanami dengan seledri. Jadi kalau kita ingin memasak sayur sop, kita tinggal potong dan bisa kita gunakan. Konsep pengembangan dari kelompok wanita tani Yuan Hidroponik, kami memiliki rencana akan memperbanyak aneka sayuran di sekitar rumah dan di sekitar demplot, di mana kami punya harapan ingin membuat semacam ekowisata. Jadi kami bisa mendatangkan orang untuk berkunjung dan belajar untuk bagaimana cara menyemai bibit, terus cara merawat, dan sampai panen dan pengemasan. Itu salah satu harapan kami untuk mengembangkan apa yang kami dapat dari Dispari, kita tularkan kepada masyarakat sekitar. Jadi masyarakat umum bisa tahu dan tertarik untuk menanam aneka sayuran di pekarangan rumah mereka. Demikian adalah konsep pengembangan dari kelompok wanita tani Yuan Hidroponik. Harapan kami selanjutnya, kami mempunyai harapan bisa memasarkan hasil panen aneka sayuran yang menurut kami sangat melimpah, itu bisa menjangkau ke supermarket. Jadi kami akan mengemas sayuran tersebut dan harapan kami bisa masuk ke supermarket. Jadi mohon dukungan dari dinas terkait untuk membantu kami memasarkan hasil produk kami ke supermarket. Jadi untuk saat ini kami hanya menjual di lingkungan warga sendiri, di lingkungan gereja, karena kami ada komunitas pasar gereja, dan di sekitar area Delanggu. Harapan kami ingin lebih mengembangkan, biar bisa lebih jauh lagi untuk memasarkan sayuran kami.